Eh, saya kira Bapak ini banyak buku, tapi buku-buku itu buku-buku liberal atau buku-bukunya orang sesat. Dan saya tidak percaya mereka. Saya serius, saya tidak guyonan. Jadi yang dalam debat tahun lalu itu saya juga lihat Bapak menunjukkan satu buku yang Bapak sebut ditulis oleh orang Kristen, percaya JEDP dan sebagainya itu ajaran liberal Pak, dan itu sesat dan bukan Kristen. Silakan. Sabelian juga sesat ya Pak ya? Silakan Pak. Iya, silakan. Gerejanya Pak Esra Soro juga sesat ya Pak ya? Silakan Pak. Istra sesat dikit. Oh Pak. dikit ya. Silakan. Kuat mana ayat Alkitab sama tafsiran dan orang dan sebagainya. Silakan. Apakah Bapak pernah menulis buku tafsir? Silakan Pak. Boleh dikatakan buku-buku saya itu buku tafsir. Silakan. Apakah diakui oleh gereja lain Pak? Silakan. Ya? Apakah diakui oleh gereja lain? Silakan. Banyak yang mengakui kecuali yang sesat. Silakan. Gereja apa tuh Pak yang sesat Pak? Silakan Pak. Misalnya gerejanya Pak Isra. Silakan. Pak, mohon maaf Pak. Pak boleh diulang Pak, boleh diulang Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Porta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini saya ingin mengabarkan ya, satu berita luar biasa baru saja terjadi. Diskusi atau debat akademis antara pihak Muslim dan pihak Kristen yang dilaksanakan oleh YPMA, Yayasan Pembina Mualaf Al-Tauhid, yang dilangsungkan dari tanggal 7 sampai 8 November 2023 di Hotel Grand Davam Rohan, Kota Yogyakarta, di mana dari tim Muslim diwakili oleh Kodondi, ada Umar ya, atau teman-teman lebih kenal dengan nama Valen, dan juga ada Ibu Etika, menghadapi Pendeta Budi Asali, serta Pendeta HTD dan timnya. Jadi hari ini ya, hari kedua debat tersebut, dan paling luar biasa adalah debat kemarin. Jadi saya ingin memberitakan bahwa debat yang dilaksanakan luar biasa sekali, dan ada satu pernyataan yang menurut saya sangat lucu ya, yang diucapkan oleh Pendeta Budi Asali tadi malam. Jadi kemarin saat debat antara Pendeta Budi Asali menghadapi Kodonditan, ya, mereka debat one on one, satu lawan satu, dan kita tahu bahwa ada seorang tamu yang datang, ya, ada seorang tamu yang datang menyaksikan debat tersebut, yaitu Pendeta Esra Soru. Ya, jadi Pendeta Esra Soru ternyata hadir, teman-teman. Hadir di debat yang diadakan oleh YPMA. Dan saya sudah tampilkan kehadiran dari Esra Soru yang memang penasaran ya. Penasaran yang pertama, terus yang kedua karena Budi Asali adalah teman dia, teman dari Pendeta Esra Soru, sehingga dia hadir untuk menyaksikan debat tersebut. Dan saya sudah tampilkan ya videonya di konten kita tadi pagi dengan judul "Setelah Terus Didesak oleh Penonton, akhirnya Pendeta Esra Soru berani menjawab tantangan berdebat dengan Kodonditan." Ya, ini Esra Soru hadir ya. Hadir dan menjadi tamu spesial, bahkan diminta kata sambutannya. Diminta kata sambutan, bahkan Kodondi itu meminta Esra Soru kalau bisa ikut berdebat. Kalau bisa langsung. Kalau memang berani dan mampu, silakan langsung ikut berdebat. Tetapi Esra Soru bilang dia nggak mau ikut. Ya, kita ada dengar bahwa menurut Esra Soru, Budi Asali tidak mengizinkannya. Budi Asali maunya sendirian, hanya ditemani oleh asisten dia yang membuka-buka data. Dia tidak mau ditemani oleh Pendeta Esra Soru. Padahal besar harapan dari para penonton dan juga dari tim Muslim agar Esra Soru langsung ikutan, biar cepat. Ya, biar cepat Esra Soru digulung. Biar cepat pemahaman Esra Soru ini diluruskan oleh Kodondi dan tim.
Itu kan harapan dari pihak Muslim, ya. Dan nggak ada salahnya bahwa kita berharap secepat mungkin kita bisa berdebat dengan Esra Soru dan menunjukkan kebenaran Islam supaya orang-orang yang mengikuti Esra Soru, supaya para pengikutnya, murid-muridnya mendapatkan hidayah. Itu pemahaman pihak Muslim. Tetapi Esra Soru mengatakan bahwa Budi Asali yang nggak mau, bukan dia. Bukan dia yang tidak mau ikut debat, tapi pendeta Budi Asali yang tidak mengizinkan. Pendeta Budi Asali pingin sendiri. Ini kan menimbulkan tanda tanya. Apakah benar Budi Asali yang nggak kasih ikut, atau Esra Soru yang ngeles? Ya, ngeles karena nggak siap. Karena belum ada persiapan untuk menghadapi Kodondi. Dan kita dengar jawabannya. Ya. Akhirnya kita dengar jawaban dari pihak Budi Asali. Mengapa dia tidak mau berdebat dengan Esra Soru? Ya. Kenapa nggak mau? Ternyata teman-teman. Ya, ternyata kenapa? Kalian sudah dengar di cuplikan tadi di depan ya. Kalian sudah dengar cuplikan diskusi yang diadakan kemarin, di mana menurut pendeta Budi Asali, ternyata Esra Soru ini salah satu orang Kristen yang punya pemahaman sesat. Ya, dia disebut namanya kan Esra. Saat Kodondi nanya, siapa yang sesat? Contoh orang Kristen yang sesat. Esra, alias Esra Soru. Langsung dipertanyakan sama Kodondi. Loh, ini kok tiba-tiba tunjuk teman gitu? Padahal temannya sendiri dia tunjuk. Ya, itu cukup lucu, dan mari kita saksikan video lengkapnya. Ya, video kejadiannya itu seperti apa, supaya teman-teman bisa tahu dan kalian bisa dapat ilmunya. Ya, kita saksikan dulu bentar video tersebut. Jadi saya tadi sudah mengatakan khotbah itu baru saya berikan sebagian, makanya ngomong Yesus Allah dan sebagainya, atau Nabi palsu atau Allah, itu rasanya tidak pernah ada jawaban itu ya. Sekarang saudara, saya lanjutkan dari ayat yang sama, yang ingat ya, Matius 28 ya. Ayat ini menunjukkan penebusan yang Yesus lakukan. Ya, saya baca sekali lagi, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini jelas-jelas bicara penebusan. Ayat-ayat lain yang menunjukkan hal itu, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang berdosa semua terkutuk. Kalau Kristus mau mati menebus dosa, dia harus mati melalui kematian terkutuk. Dan kematian terkutuk itu hanya ada dua, digantung atau disalib. Ya. Kalau digantung, tidak ada darah yang keluar. Padahal simbol-simbol tipe-tipe dalam PL itu berdarah. Jadi tidak memenuhi syarat berdarah. Tapi tersalib, itu terkutuk dan berdarah. Yesus harus mati melalui cara itu, tidak boleh dengan cara lain. Saya pikir yang ini tidak usah. Ya, lah, karena Yesus sudah menebus, maka itu menyebabkan keselamatan kita sekarang menjadi mudah. Bukan dengan berjerih baik, berbuat baik, yang bukan hanya sukar, tapi mustahil untuk dilakukan. Tapi hanya dengan beriman. Saya kira di sini Kristen beda dengan semua agama lain. Karena semua agama lain, perbuatan itu punya andil untuk keselamatan. Dalam Kristen, perbuatan baik tidak punya andil untuk keselamatan. Kita diselamatkan hanya dengan beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus, pengganti kita, memikul hukuman dosa kita. Saya katakan mustahil manusia bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Mengapa? Pertama saudara, mungkin ini aneh ya. Karena manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Saya maksudkan manusia di luar Kristus. Manusia yang tidak percaya Kristus tidak bisa berbuat baik sama sekali. Nol. Saya berikan ayatnya. Roma 3 ayat 12b. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Karena Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Perhatikan 3 kata yang saya garis bawahi dan warna merah ya.
Segala kecenderungan hatinya, bukan sebagian, tapi segala. Selalu membuahkan kejahatan, bukan kadang-kadang, bukan sering. Selalu membuahkan kejahatan. Itu sebetulnya sudah cukup. Tapi seakan-akan kurang, ditambah lagi semata-mata. Jadi ini menunjukkan manusia cuma bisa berbuat dosa, dan dosa. Tidak bisa berbuat baik sama sekali. Ini manusia di luar Kristus. Jadi bagaimana mau selamat karena perbuatan baik? Berbuat baiknya tidak bisa. Poin B. Seandainya manusia bisa berbuat baik, maka perbuatan baiknya tidak bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan dan akan dia lakukan. Semua kita orang berdosa ya. Berbuat baik, lalu dosanya dihapus karena perbuatan baik. Kita Kristen tidak pernah dalam Alkitab ada hal yang seperti itu. Perbuatan baik menutup dosa. Saya pernah mendengar, tidak tahu benar atau tidak, nanti tolong dikoreksi. Islam pakai timbangan amal dan dosa. Kalau amalnya lebih banyak masuk surga dan sebagainya. Kami tidak pernah ada semacam itu. Satu dosa, Allah itu adil, harus hukum, dan dia masuk neraka selama-lamanya untuk satu dosa itu, kecuali dia punya penebus dosa. Kalau dia punya penebus dosa, jangankan satu dosa, 1 miliar dosa, dia masuk surga. Karena dosanya dipikul hukumannya oleh penebus itu. Kristen Alkitab tidak mempercayai bahwa perbuatan baik bisa menghapuskan dosa. Ini ayatnya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu kan berbuat baik. Tidak bisa dibenarkan. Tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kedua, manusia hanya bisa diselamatkan dengan mudah sekali. Yaitu hanya dengan percaya atau beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, Allah, Juru Selamat, penebus, dalam arti menggantikan kita, memikul hukuman dosa kita. Roma 3, 23-25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Kalau perbuatan baik kok campur, tidak cuma-cuma bayar itu. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya itu bisa diartikan kepada darahnya. Jadi beriman kepada Kristus harus beriman kepada darahnya dalam arti tidak bisa cuma beriman Kristus itu ada, Kristus itu apa. Harus beriman pada kematian Kristus di atas kayu salib menebus dosa kita. Darahnya dicurahkan untuk menghapus dosa kita. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Lalu Efesus 2 ayat 18-9, oh, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang menggagahkan diri. Iman dan kasih karunia di satu pihak. Hasil usaha, hasil pekerjaan di lain pihak. Dan ini dikontraskan. Selamatnya karena iman, bukan karena perbuatan baik kita. Ya 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Implisit yang tidak percaya kepadanya, binasa dan mendapat hukuman yang kekal. Sebagai kesimpulan atau penutup dari khotbah singkat ini, orang yang percaya pada Yesus sebagai Allah atau Tuhan dan Juru Selamat akan diampuni dan diselamatkan. Sebaliknya, orang yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan atau Allah dan Juru Selamat, apapun agamanya, bagaimanapun orang anggap dia baik, dia tidak akan diselamatkan karena dia punya dosa dan dia tidak punya penebus dosa. Dia harus pikul hukumannya sendiri dan dia akan masuk neraka selama-lamanya. Bertobatlah dalam arti percayalah pada Yesus sebelum terlambat. Kalau sudah mati, masuk dalam kekalahan tanpa juru selamat, sudah masuk neraka selama-lamanya, pada saat menyesal, tapi tidak ada gunanya. Sekian. Silakan. Pak, mau nanya Pak, ini untuk penegasan aja Pak ya. Jadi kalau tidak ada tertumpahnya darah Yesus di atas kayu salib, apakah Pak Budia Salib bisa selamat? Silakan Pak. Tidak bisa. Silakan. Baik, kalau begitu apa bedanya Pak itu konsep sama konsep
keselamatan dalam paganisme, Pak? Silakan, Pak. Konsep dalam paganisme itu bagaimana? Silakan. Ya, konsep paganisme juga mirip sekali dengan konsep Kristen, yang mana di satu sisi mereka banyak yang menyembah dewa-dewa yang triad. Triad artinya 3 kesatuan. Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa Utara, semuanya 3 Tuhan, 3 pribadi, gitu. 3 dewa gitu. Kok di Kristen juga 3 gitu, Pak? Apakah, maksud saya gini, kenapa cuma 3 gitu, Pak? Kok Kak nggak 4, nggak 5, nggak 20, nggak 100 gitu, Pak? Bisa nggak, Pak? Tolong jelasin, Pak. Apa Kenapa saya cuma pernah 3 mengatakan gitu? bahwa saya punya 3 Tuhan atau 3 Allah? Silakan. 3 pribadi, kan tadi sih gua bilang 3 pribadi. 3 Pak. pribadi beda dengan 3 Tuhan atau 3 Allah. Ya, kalau 3 pribadi, kenapa semuanya 3 pribadi gitu, Pak? Silakan, Pak. Kenapa nggak Karena 20 memang pribadi? karena memang itulah keberadaan dia. Bapa, Anak, Roh Kudus jadi 3 pribadi tapi satu hakikat. Tidak ada konsep pagan manapun yang 3 pribadi dan satu hakikat. Mereka semuanya 3 Allah, politeisme memang. Itu beda dengan kami. Kami tidak pernah percaya 3 Allah. Kami percaya Tritunggal. Silakan. Justin Martyr, Pak, dalam bukunya dia yang berjudul The First Analogy, mengatakan bahwa, sebentar, when we say that the word Jesus Christ, the firstborn of God, was produced without sexual union, and that he was crucified and died and rose again and ascended to heaven, we propound nothing new or different from what you pagans believe regarding those whom you consider sons of Jupiter. Justin Martyr, First Apology, chapter 21. Bisa tolong tanggapannya, Pak? Ini kok kenapa Yesus disamakan dengan putra Jupiter, Pak? Silakan, Pak. Oke, dasar debat kita itu tulisannya Justin Martyr atau Alkitab? Itu pertama. Dan kedua, dari tadi saya melihat bahwa kalian itu beranggapan bahwa bapak-bapak gereja itu lebih hebat dari kita yang hidup pada zaman sekarang dalam pengertian Alkitab begitu ya. Saya bertanya, betul apa tidak? Ya, silakan. Kami tidak merasa lebih pintar atau lebih bagaimana, tetapi kami semuanya mengatakan semuanya dari data yang ada, Pak. Jadi bukan perkataan kami, bukan asumsi kami, tapi kami menggunakan data. Kalau tadi kita ada komentar dari ensiklopedia semua tuh, semuanya bisa dicek, Pak. Itu juga ada bukunya, gitu. Sayang aja saya nggak bawa buku yang ini nih. Tapi ini ada bukunya persis. Kalau tadi Umar mengatakan juga dari siapa? Augustine, itu juga ada bukunya. Bahkan saya juga ada bukunya. Di bukunya Augustine, judulnya apa saya lupa, yang mengatakan bahwa memang banyak buku-buku Platonis, ya Pak ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, di mana itu tidak ada bedanya mengenai John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Begitu juga Bible ini. Bible ini juga mengatakan di dalam John 1:1 bahwa John 1:1. Bible apa itu? Ini adalah New American Bible. New American Bible. New American Bible yang mengatakan bahwa John 1:1 itu adalah adopsi filosofi Helenistik. Nah, ini saya bisa tunjukkan. Tenang, Pak, tenang, Pak. Nanti kita atur sendiri, Pak. Ya kan tadi kan saya juga udah mulai kan, Pak ya. Dengan bisa nggak Bapak selamat dengan tumpahnya dari Yesus atau tanpa tumpahnya dari Yesus di atas kayu salib, kan saya tanya begitu kan? Iya. Berarti kan itu artinya kan keselamatan, Pak. Nah, jadi kita juga mengkritisi konsep keselamatan yang Bapak anut berdasarkan juga teks dan catatan-catatan di dalam dokumen kekristenan sendiri gitu. Nah, makanya saya mempertanyakan, kalau Bapak bilang tidak bisa selamat dengan tidak tumpahnya darah Yesus di atas kayu salib, saya mengatakan itu konsep sama dengan pagan. Pagan itu dengan Helenisme juga sama. Nah, makanya saya membuktikan. Di sini juga ada catatan bahwa di dalam John 1:1 itu mengadopsi filosofi Helenistik gitu. Itu tujuan saya, itu poin saya, Pak, sebenarnya, Pak. Ya. Silakan tanggapin, Pak. Itu tafsiran, lalu Justin Martyr dan sebagainya itu juga orang, saya menggunakan ayat
kuat mana ayat Alkitab sama tafsiran dan orang dan sebagainya. Silakan. Apakah Bapak pernah menulis buku tafsir? Silakan, Pak. Boleh dikatakan buku-buku saya itu buku tafsir. Silakan. Apakah diakui oleh gereja lain, Pak? Silakan. Ya, Apakah diakui oleh gereja lain? Silakan. banyak yang mengakui kecuali yang sesat. Silakan. Gereja apa tuh Pak yang sesat, Pak? Silakan, Pak. Misalnya gerejanya Pak Isra. Silakan. Pak, mohon maaf, Pak. Pak, boleh diulang, Pak? Boleh diulang, Pak? Silakan, Pak. Ini direkam loh, Pak, ini, Pak. Iya, saya serius. Baik. Memang saya guyonan. Nah, gini, maksud saya gini, Pak. Kalau Bapak menulis buku, itu tandanya Bapak adalah orang yang akademisi. Ya. Bapak menganggap tulisan Bapak itu sebagai tafsiran, monggo, itu adalah hak Bapak. Tetapi yang saya bacakan di sini, ini adanya di dalam Bible, Pak. Pertanyaan saya, tulisan Bapak ada nggak yang masuk Bible, Pak? Seperti ini, Pak. Silakan, Pak. Itu Bible, ayatnya di atas, bawahnya Footnote. tafsiran. Ya, ya. Lah, itu namanya study Bible, itu bukan Bible. Yang ayatnya atas saja yang Bible, yang bawah tidak. Silakan. Iya, ini kan Bible, Pak. New American Bible, cuman ada footnote-nya. Lah iya, Yang footnote. menulis footnote ini adalah yang menyusun Bible ini dan yang menerbitkan Bible ini. Pertanyaan saya, apakah Bapak pernah menulis tafsir yang masuk sebagai footnote dalam Bible? Gitu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Tidak pernah, tapi itu tetap itu tafsiran, Pak. Itu bukan termasuk Bible-nya. Silakan. Nah iya, berarti kan sama. Yang Bapak katakan dengan yang ini kan sama posisinya. Cuman bedanya tulisan Bapak belum menjadi footnote dalam Bible kan gitu, Pak. Silakan, Pak. Apa memang kalau jadi footnote dalam Bible itu lalu lebih hebat begitu? Silakan. Saya tidak tahu lebih hebat atau tidak. Yang penting tulisan Bapak saya tidak pernah lihat di Bible gitu, Pak. Silakan, Pak. Lah, enggak perlu masuk ke dalam Bible kalau. Baik. Silakan. Baik, baik. Nah, kalau begitu, maksud saya, yang tulisan Bapak belum pernah masuk sebagai footnote di dalam Bible, ya saya pakai yang di sini, Pak. Ini tentunya mereka juga menulis ini juga tidak dengan sembarangan. Pasti mereka juga melalui penelitian, Pak. Saya yakin itu. Seperti juga yang ini, yang kitab Katolik yang tebel ini. Di sini juga ada footnote-nya, Pak. Ini footnote-footnote juga ternyata juga tidak sembarangan ditulis. Pasti ada yang bertanggung jawab. Tetapi ternyata ini juga terjemahan. Yang ini diterjemahkan dari ini oleh tahun yang lebih tua dalam bahasa Inggris. Nah, apakah footnote-footnote itu bohong gitu, Pak? Maksud saya, silakan, Pak. Bukan bohong, tapi secara tafsir. Ingat ya, tidak ada kecap nomor 2, Pak ya. Nah, semua orang menganggap dirinya paling benar gitu ya. Tapi yang menentukan paling benar yang mana itu Tuhan dan bukan orang itu. Silakan. Baik, kalau begitu kan ini kan kembali ke keyakinan pribadi ya, Pak ya. Kalau begitu ya. Yang benar hanya Tuhan Bukan menurut hanya Bapak. keyakinan Silakan. pribadi ya. Ayat-ayat itu bisa diperdebatkan. Jadi kalau saya menyusun khotbah, saya menggunakan banyak buku tafsiran dan ini kadang-kadang bertentangan, bukan kadang-kadang sering. Dan saya melihat yang mana yang argumentasinya yang lebih bagus. Silakan. Nah, saya kembali lagi kepada tulisan Bapak di tadi yang di proyektor, di mana Bapak menggunakan Matius 10 ayat 28, gitu ya, Pak ya. Mungkin para pemirsa juga sudah pernah melihat buku The Five Gospel. The Five Gospel ini ada sini. Buku The Five Gospel ini disusun oleh kira-kira hampir 80 ahli-ahli teologi. Gelarnya nggak ada selain yang Divinity. Ternyata Matius 20 ayat 28 menurut pengarang dan ahli-ahli Perjanjian Baru itu ternyata adalah kutipan atau adopsi atau kalau boleh dikatakan contekan dari Markus. Saya yakin Pak Budi Asali juga pasti tahu lah. Yang ditulis pertama adalah Markus, kemudian kira-kira 10 tahun kemudian Matius dan Lukas mengadopsi Markus, ditambah lagi nanti dengan Quayle, ditambah lagi nanti Markus juga punya Quayle sendiri, Matius punya Quayle sendiri, Lukas punya Quayle sendiri. Ternyata Matius 20-28 itu mengambil dari Markus 10 ayat 45, Pak. Di sini juga dikatakan, ucapan yang dicatat dalam ayat 28 merupakan sebuah penegasan teologi yang diciptakan oleh Markus. Mohon maaf nih, Pak.
Yang menghubungkan isi ucapan sebelumnya dengan peran Mesias Yesus, Markus dan Matius, keduanya memahami frase anak manusia dalam pengertian Mesiasnya. Anak manusia adalah sosok wahyu berdasarkan Daniel 7:14. Sejarah konsep ini diuraikan dalam esai batu tulis anak manusia. Nah, kalau kita melihat di Markus 10 ayat 45, menurut ahli-ahli perjanjian baru ini, dikatakan bahwa itu adalah ciptaan Markus. Jadi itu bukan perkataan Yesus, Pak. Gitu. Bisa ditangkapin, Pak? Silakan. Saya kira Bapak ini banyak buku, tapi buku-buku itu buku-buku liberal atau buku-bukunya orang sesat. Dan saya tidak percaya mereka. Saya serius, saya tidak guyonan. Jadi yang dalam debat tahun lalu itu saya juga lihat Bapak menunjukkan suatu buku yang Bapak sebut ditulis oleh orang Kristen, percaya JEDP dan sebagainya itu ajaran liberal, Pak, dan itu sesat dan bukan Kristen. Silakan. Sabelian juga sesat ya, Pak ya? Silakan, Pak. Iya, silakan. Gerejanya Pak Esra Soru juga sesat ya, Pak ya? Silakan, Pak. Esra sesat dikit. Oh, Pak. dikit, ya. Silakan. Iya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi kenapa Budi Asali nggak mau? Ya karena ternyata dia beda pandangan. Dia beda pandangan dengan si Esra Soru. Bahkan dia beda pandangan juga dengan HTD. Itulah dia nggak satu tim sama HTD. Kemarin, ya, tanggal 7, Budi Asali lawan Kodondi. Hari ini tanggal 8, Budi Asali lawan HTD. Ya, Budi Asali lawan HTD. Kristen lawan Kristen. Baru malamnya, tim dari pendeta HTD menghadapi tim Muslim. Jadi segitiga. Segitiga gitu. Kristen lawan Kristen, Kristen lawan Islam, Islam lawan Kristen. Ini cukup lucu ya, ada Kristen lawan Kristen. Dan bukan hanya antara HTD dan pendeta Budi Asali yang beda pemahaman, ternyata Budi Asali itu beda pemahaman juga dengan Esra Soru. Padahal pendeta Esra Soru itu kan setahu saya, koreksi saya kalau salah ya, setahu saya Esra Soru Reform, dari denominasi Reform. Sedangkan pendeta Budi Asali itu juga Reform. Ya, juga Reform kalau tidak salah. Jadi kok bisa ribut mereka? Saya juga bingung ya. Kok bisa gitu? Ini sejenis ya, satu perguruan. Kok bisa beda gitu? Saya juga bingung. Bahkan saya tahu ya bahwa Budi Asali juga pernah mengkritik pendeta Stephen Tong. Dia pernah mengkritisi pendeta Stephen Tong. Dia anggap bahwa pendeta Stephen Tong ini salah dalam menerjemahkan bahasa Ibrani. Stephen Tong yang terkenal sebagai pendeta besar dari Reform itu juga dikritik ya, bahwa dia salah. Ya, bayangkan teman-teman, lucu sekali ya. Sering sekali mereka itu saling bertempur. Bahkan Budi Asali pernah mengatakan bahwa Mangapul Sagala, mendiang doktor pendeta besar Mangapul Sagala, itu adalah pengecut. Ya, pengecut. Jadi dia bilang pendeta Mangapul tuh ternyata nggak ada kemampuan. Padahal mereka nih sama-sama dari Reform, bayangkan. Ya, Budi Asali ini adalah lulusan S2 dan bergelar Master Div, sedangkan Mangapul S3 gitu ya. Tapi entah kenapa nggak berani mereka berdebat. Bahkan mereka dua, antara Budi Asali dengan mendiang Mangapul, dulu sama-sama menyerang Erastus. Sama-sama menyerang Erastus, tapi tiba-tiba kok jadi berantem sendiri mereka. Ya. Jadi saya agak lucu melihat orang ini, padahal dulu mereka satu pelayanan, tiba-tiba mereka bubar. Dan Stephen Tong itu adalah guru dari Esra Soru. Mangapul juga guru dari Esra Soru. Tiba-tiba sekarang si Esra Soru dibilang sesat. Aneh juga ya. Jadi memang itulah yang terjadi di antara para pendeta-pendeta yang sudah terbiasa nih, saling membidat-bidatkan, saling mengatakan orang lain sesat. Nah, karena memang seperti itulah mereka. Sesat menyesatkan itu satu hal yang biasa bagi mereka, dan ini makin menunjukkan bahwa kebenaran Quran itu tidak ada yang bisa bantah. Sudah dikatakan kah? Jangan kalian kira mereka bersatu padu. Mereka enggak, teman-teman.
perpecahannya itu luar biasa. Nggak pernah mereka bersatu padu. Mereka itu cuma bersatu saat menyerang Islam, saat menghujat Islam. Ya, saat menyerang Islam mereka bersatu. Tapi kalau lagi dalam suasana damai, mereka akan berantem sendiri. Dan ini terbukti ya. Yang saya agak konyol kenapa Esra Soru tidak berani menanggapi dengan mengatakan balik bahwa Budi Asali yang sesat. Harusnya dia bilang gitu kan. Saat ditanyakan apa benar dia sesat? Enggak, yang sesat Budi Asali. Kan lebih keren gitu. Jadi kita tunggulah. Dan sebagai informasi teman-teman ya, untuk debat dengan Esra Soru, itu mungkin teman-teman harus menunggu agak lama. Saya baru bertanya dengan pengurus di YPMA, apakah bisa segera diadakan, apakah bisa segera dilaksanakan. Menurut teman-teman YPMA, paling cepat bulan 5. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau nonton debatnya, persiapkan diri dari sekarang, masih ada kurang lebih 6 bulan ya. Masih ada waktu kurang lebih 6 bulan untuk kalian mempersiapkan uang, waktu, dan sebagainya. Karena ini sudah memasuki tahun politik, sudah memasuki masa kampanye, sehingga tidak boleh lagi ada diskusi lintas iman, lintas agama yang diadakan. Ya, jadi dari pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin lagi. Ya, sudah tidak mau mengeluarkan izin karena sudah memasuki tahun politik, nggak boleh. Nanti selesai pemilu, baru boleh. Ya, jadi diprediksi bulan 5 lah, debat dengan Esra Soru bisa diadakan oleh YPMA. Ya, ini seru ya, kita sudah menunggu, sudah tidak sabar untuk melihat debat tersebut, dan kita tunggu sajalah. Ya, kita tunggu sajalah bagaimana nasib Esra Soru menghadapi Kodondi. Apakah Esra Soru juga akan bernasib sama seperti Budi Asali, yang terdiam-diam ya, ditanya-tanyain hanya bisa terdiam, hanya bisa jawab iya, tidak, dan sebagainya. Lucu sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mari kita dukung, semoga debat tersebut bisa segera terlaksana ya. Kalaupun harus menunggu bulan 5, nggak apa-apa, yang penting jangan mundur lagi. Bulan 5 masih oke lah. Dalam waktu sekejap sudah sampai, ya, nggak terasa itu. Nggak terasa bentar lagi udah bulan 5. Yang penting jangan diundur lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menonton channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.